kembali berkumpul bersama dengan setiap anggota untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Adalah suatu hal yang sangat indah ketika kami dilayakkan untuk merasakan sukacita bersama saudara seiman. Engkau telah memimpin dan memberkati kehidupan kami dan seluruh perjalanan hidup kami. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan berdiri dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang ingin kami mulai ini Engkau berkati dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita akan membuka Mazmur 42 ayat 2 sampai 6. Yang menyatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Untuk merespon Mazmur pujian kita pada malam hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 215 ayat pertama, ku ingin selalu dekat kepadamu.
sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melakukan ibadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami memohon kepada Tuhan meminta Roh Kudus dan hikmat pengetahuan Tuhan, berkati hamba dalam memberitakan firman Tuhan, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami, jiwa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya saja kami mendengarkan, tetapi kami juga harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih akan membaca ayat-ayat yang genap. Perikop bacaan kita pada malam hari ini tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada malam hari ini, sikap umat di tengah keanekaragaman. Di Indonesia banyak sekali perbedaan suku, ras dan budaya dan agama. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk tidak membangun relasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Tetapi dengan adanya perbedaan itu mengajarkan kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak terjadi di jemaat Korintus. Jemaat di Korintus sedang mengalami permasalahan, sehingga Paulus datang ke Korintus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Korintus. Permasalahan di Korintus ialah tentang boleh atau tidaknya memakan daging persembahan berhala. Tetapi ketika Paulus sampai di Korintus, Paulus melihat bahwa yang menjadi permasalahan yang ada di jemaat Korintus bukan masalah daging persembahan berhala, tetapi ada sesuatu yang paling penting yang menjadi akar permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Kita bisa melihat ketika sampai Paulus di Korintus, Paulus tidak menjelaskan ataupun tidak menyinggung permasalahan yang jemaat Korintus rasa itu menjadi permasalahan bagi mereka. Malahan kita bisa melihat dalam ayat 1 tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan
Pengetahuan yang demikian membuat orang-orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kita bisa melihat dari ayat 1 ini, malahan Paulus menyinggung tentang kasih. Karena apa? Yang menjadi sumber permasalahan orang-orang di Korintus ialah orang-orang Korintus terlalu terfokus kepada pengetahuan yang mereka miliki. Karena menurut orang Korintus, pengetahuan segala-galanya bagi mereka. Sehingga Paulus ingin sampaikan yang menjadi permasalahan di jemaat ini bukan iya atau tidak, bisa atau tidak memakan daging, tetapi permasalahannya ialah di orang Korintus itu sendiri. Karena apa? Pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Korintus menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka menjadi orang yang sombong. Bila pengetahuan tidak diselimuti oleh kasih, maka pengetahuan itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu konsep yang mengatakan bahwa makanan yang telah dipersembahkan kepada para dewa telah berubah menjadi pembawa berkat. Ini menurut pandangan orang-orang yang masih memiliki tradisi-tradisi yang percaya kepada berhala. Tetapi dalam ayat ke-6 ini dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Berarti Paulus ingin mengatakan bahwa berhala itu tidak ada. Jadi untuk apa dipermasalahkan boleh atau tidaknya memakan daging? Yang menjadi permasalahannya ialah orang-orang Korintus itu sendiri. Dalam ayat ini ingin dikatakan bahwa Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, Allah yang memberi nafas kehidupan kita, bukan berhala. Berarti yang menjadi permasalahan orang Korintus ini, yang menurut mereka itu menjadi permasalahan, itu bukan menjadi permasalahan, tetapi orang Korintusnya lah yang menjadi permasalahan bagi diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ke-8 dikatakan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apapun kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Berarti di sini dikatakan bahwa mau kita makan maupun kita tidak makan tidak merugikan apapun di dalam kehidupan kita. Karena apa? Berhala itu tidak ada. Tetapi yang menjadi permasalahannya ialah orang-orang Korintus di dalam jemaatnya ada sebagian orang-orang yang baru ingin mengenal Kristus. Ada orang-orang sebagian yang masih menyembah berhala. Ada sebagian orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Kristus dari dulu. Tetapi orang-orang yang memiliki pengetahuan itu tidak mau men-sharing pengetahuan mereka itu kepada orang-orang yang baru ingin mengenal Kristus. Maka di sini terjadi kesalahpahaman. Orang-orang yang baru ingin mengenal Kristus melihat sikap dari orang-orang yang sudah lama mengenal Kristus mengapa berbeda. Maka daripada itu, inilah menjadi sumber permasalahan jemaat Korintus. Orang-orang Korintus memiliki pengetahuan tetapi untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Pengetahuan yang mereka miliki itu seharusnya mereka berbagi kepada orang-orang yang masih sedikit pengetahuannya tentang Kristus. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini kita memiliki kebebasan, kehendak bebas. Kita mau melakukan apapun itu diri kita yang menentukan. Tetapi kita harus melakukan kebebasan yang baik. Tapi ingat kembali Bapak Ibu, di dalam kebebasan itu kita memiliki batasan-batasan. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kebebasan yang kita rasa menurut kita itu baik, belum tentu orang lain melihat itu baik. Dan bahkan mungkin itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dalam ayat 13 Paulus sangat tegas mengatakan bahwa karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Berarti Paulus ingin mengajak kita untuk bisa menahan diri. Menahan diri dengan apa yang ingin kita lakukan. Bila di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa tentang persembahan berhala, daging persembahan berhala boleh dimakan atau tidak, Paulus memberi pengetahuan
pengetahuan yang memberi pengetahuan tentang itu kepada jemaat di Korintus. Tetapi Paulus tidak mengatakan boleh atau tidaknya. Karena apa? Sebenarnya itu yang bukan menjadi permasalahan bagi orang Korintus. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini pengetahuan dan kasih itu harus berfokus kepada hasil atau akibatnya. Ketika kita mengatakan kita memiliki pengetahuan, kita mengandalkan pengetahuan kita, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita mengandalkan kasih, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pengetahuan dan kasih ini hanya berfokus kepada dua hal itu. Sekarang kita yang memilih, kita mau mengandalkan pengetahuan kita atau kita mau mengandalkan kasih. Kita boleh berpengetahuan yang luas, tetapi kita jangan lupa bahwa pengetahuan ini kalau tanpa ada kasih maka akan menjadi sia-sia. Tetapi bila pengetahuan ini diselimuti dengan kasih, maka pengetahuan ini akan berguna bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain. Bila kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sedang mengalami apa yang orang Korintus alami, bahwa kita hidup sebagai orang Kristen yang sedikit di sini. Tetapi bukan berarti kita dibebaskan untuk memakan apapun. Kita semena-mena untuk kita makan apa aja di sini tanpa kita memikirkan perasaan orang lain, tanpa kita memikirkan ajaran-ajaran orang lain. Maka Paulus ingin mengajarkan kita lebih baik kita menahan diri daripada kita melakukan sesuatu untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan bagi kita untuk menimbang yang mana yang benar dan mana yang salah. Bukan pengetahuan Tuhan untuk kesombongan diri kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Bukan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bapak Ibu dan terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gunakan pengetahuan yang kita miliki ini untuk membangun iman sesama. Mari kita menjadi seseorang yang berpengetahuan yang diselimuti oleh kasih. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa membangkitkan iman sesama kita. Kita tidak tahu pergumulan setiap pribadi orang. Kita tidak tahu setiap permasalahan orang yang dihadapi itu sebagaimana. Mungkin dia membutuhkan kekuatan dari diri kita. Mungkin jemaat kita membutuhkan kita untuk dalam memberi semangat, nasihat, karena kita merasa bahwa diri kita memiliki pengetahuan. Mari kita sharing pengetahuan tentang Kristus yang kita punya kepada orang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jelas Paulus ingin katakan bahwa yang paling terpenting di dalam jemaat Korintus itu, mereka harus memiliki kasih. Sama halnya dengan kita, menjadi orang Kristen itu susah, karena kita selalu diajarkan dengan kasih. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi penguatan bagi kita untuk bisa melewati setiap pergumulan yang kita alami. Kita mampu untuk mengasihi sesama kita, karena Tuhan selalu menopang kehidupan kita di dalam pergumulan kita, di dalam permasalahan keluarga, dalam permasalahan anak atau saudara. Pasti Tuhan akan membuka jalan bila kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Shalom, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 336 ayat bait 1 dan 2, Indonesia Negara. Berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi orang Korintus Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi orang yang sombong, tetapi biarlah kami menjadi orang yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, mengasihi sesama maupun saudara-saudara kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pelayanannya Engkau berkati Bapak Pendeta dalam kesehatannya, dalam rumah tangganya Tuhan. Dan juga Engkau berkati anak-anak Bapak Pendeta Tuhan di dalam tumbuh kembangnya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga Bapak Pendeta selalu Engkau memberikan kasih Tuhan di dalam keluarga Bapak Pendeta. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk gereja GPIB Padmosaban ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan selalu menjadi gereja yang indah, agar kami sebagai jemaat gereja Padmosaban ini Tuhan, kami selalu siap melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Bapak Presiden dan staf-stafnya Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan yang dialami Bapak Presiden Tuhan. Dan biarlah Bapak Presiden menjadi Bapak Presiden yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Engkau berkati Tuhan negara kami ini Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan negara kami ini Tuhan. Biar kami bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk para medis Tuhan. Biar Engkau berkati kekuatan mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, dan keluarga mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota Sabang ini Tuhan. Biarlah kota Sabang ini menjadi kota Sabang yang penuh toleransi Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu kota Sabang ini menjadi kota yang damai Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam orang tua kami Tuhan, kami selalu menjadi keluarga yang penuh kasih, yang sabar, yang saling mengasihi satu dengan lain. Biarlah Tuhan di setiap hati jemaat ini Tuhan selalu bertumbuh dalam iman Tuhan. Biarlah kami satu dengan yang lain bisa saling mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita bekerja merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Langkah perjuangan kita selalu dengan Tuhan dan hidup kita tetap bersama Tuhan. Maka marilah dengan syukur dan sukacita kita mempersembahkan melalui pemberian kita agar pelayanan dalam Tuhan terus berlanjut. Bersama kita memuliakan Tuhan dari Kitab Bakti 39 bait pertama dan kedua, bukan karena upahmu.
kita berdiri untuk mensyukuri pemberian ini bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami, untuk kemampuan dan kekuatan kami, sehingga kami dapat mempersembahkannya melalui pemberian kami. Sucikanlah dan kuduskanlah supaya berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Dengarkanlah amanat pemutusan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 214, bait pertama, tiap langkah. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, yang akan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.